Lu udah lihat kan DM ke Korea Ron? Sudah. Yang itu kan resesi ekonomi kan? Ya, jadi tuh ada yang request Kak bahas resesi ekonomi. Gimana nih Ron? Background saya memang business administration, tapi aku tuh nggak paham sama sekali. Ya Allah, ekonomi Indonesia aja gue nggak paham, apalagi Korea. Ekonomi Indonesia aja kita kayaknya nggak lulus deh, ya Allah. Iya. Apalagi ekonomi negara lain kayak nggak tahu ya, kayak why is that so important to us gitu loh. Itu bener-bener di luar kapabilitas kita berdua. Mau soto itu malah justru lebih parah sih. Gue nggak tahu. Tahu. Gue cuma tahu bangun pagi, berangkat kantor, pulang langsung bersih karena corona. Udah itu aja, nggak peduli gue di negara lain ada apa. Gue harus mikirin diri sendiri gitu. Iya sih, bukannya kita nggak mau, tapi memang kita nggak ada background ekonomi or apa. Jadi kalau ngebahas itu kayaknya di luar kapabilitas kita nggak sih Ron? Lagi pula juga acara ini kan bukan acara ekonomi dan politik. Bukan politik, iya itu pop culture. Alah, pop culture. Ada juga pop cult, kita mah pop cult. Iya, jadi aliran sesat pop. Tapi kita. gue seneng sih kayak ada yang Kak bahas ini ya, jadi kayak kita juga sebenarnya dapat ide sih. Kemarin tuh juga ada yang request kayak Kak bahas variety show sih. Kita memang belum pernah sih bahas satu episode variety show, tapi mungkin bakal kita bahas kali ya di episode kapan gitu, karena masih godok juga temanya gitu. Tipis-tipis pernah lah, kita pernah bahas survival show kan, sering banget. Oh ya, survival show, iya. Jadi mungkin akan kita coba-coba juga gitu. Terus apa sih yang request Ram? DM banyak deh yang kayak Kak bahas ini Kak bahas ini Kak gitu. Banyak kok ya, ada yang minta bahas Island juga kan. Oh iya Island, tapi memang gue Island gak ngikutin sih. Jadi gue gak tau apa-apa. Lu ngikutin gak sih yang Island? Enggak dong. Nah kan yang nyanyi theme songnya Ayu, masa lu gak ngikutin? Iya kan, saya emang gak terlalu suka survival show. Menurut saya tunggu aja mereka debut di bawah manajemen Big Hit Entertainment. Iya, tapi kalau mungkin ada perform lagunya gue akan ngikutin sih. Tapi juga ada tuh yang nge-recommend bahas super band itu juga lagi rame tau Ron. Oh iya itu juga lagi rame ya. Tuh survival show GTBC gitu. Kak, aku mau rekomendasiin acara survival show, nama acaranya Super Band yang ditayangkan oleh GTBC. Super Band itu semacam survival yang menghasilkan band atau debut dengan band. Jadi tuh yang menang di Super Band itu Hopi Popola atau apa sih? Yang juga lagi rame tuh Hopi Pola. Tau gak sih lo Ron? Iya. Kemarin tuh gue baca updatean IG-nya kekoreaan malah. Oh ada ya? Oh memang nih Ata nih memang terbaik. Dia tahu loh Hopi Pola. Walaupun gue belum dengerin sih lagunya. Jadi mungkin kalau yang super band ini, karena memang gue kalau band itu gak yang antusias kayak Idol sih. Mungkin kalau ada yang bagus nanti gue akan coba cari tahu juga. Tapi memang gue belum ngulik-ngulik sih yang super band ini. Kamu gak dengerin Day6? Day6 dengerin tapi casual aja Ron. Gak yang kayak gue tipikal yang suka band banget gitu. And Flying dengerin, tapi juga cuman ya dengerin aja yang nggak ngikutin banget. Ini gitu. Terus ada lagi yang DM, dia mau meminta kita mungkin ya, ini mungkin nih, yeah. Ini mungkin karena dia di DM-nya sendiri tidak menjelaskan apa maksudnya dalam mengirimkan link thread Twitter ini gitu. Tapi kayaknya kalau yang kan kita kan orangnya suka ini ya, menebak-nebak kepribadian orang gitu ya. Suka menerawang gitu kan orangnya. Jadi kayaknya ini gara-gara di kekoreaan ini Dita dan gue sering banget ngomongin Seungri, terus Seungri Big Bang. Nggak sering, tapi di beberapa episode adalah kita ngebahas soal Seungri dengan skandal, terus Burning Sun dan segala macam. Dalam konteks yang kayaknya itu kita sangat-sangat tidak suka banget gitu dengan Seungri gitu. Nah, kita tahu sih, gue sama Dita, kami ya bukan kita. Aduh, nanti dimarahin nih sama profesor. Kami tahu gitu. Kalau Seungri juga masih punya fans yang banyak. Kan sampai keselak. Seungri juga masih punya fans yang support sama dia gitu. Cuman yang pengen kami tegaskan adalah bahwa ini kan pendapat kami nih gitu ya. Sudut pandangnya Dita sama sudut pandangnya Ron gitu. Nah sekarang supaya
maksud gue kita selalu membuka opini kan, kalau di kekoreaan tuh kan kita selalu membuka opini kan tentang apapun gitu. Jadi kita open minded karena karena Dita sudah sering bilang kalau dia nggak suka gitu. Nah ini salah satu fansnya Seungri mengirimkan link thread Twitter yang menjelaskan sudut pandang yang berbeda dari sudut pandangnya Dita selama ini gitu. Jadinya kenapa gue doang? Iya karena kan gue juga karena jadi enggak, kalau gue potong gimana, memang setelah ada skandal yang isu-isu yang merebak itu, gue kayak abis itu kan sebenarnya masih ada update-nya ya Ron, tapi memang mungkin yang terbarunya nggak seheboh awal-awal kasusnya muncul gitu. Mungkin karena orang-orang tuh juga udah ini nggak sih, kayak jenuh dengan kok kasusnya masih begini-gini aja, ada masih trial lagi terus nggak terbukti, trial lagi gitu-gitu aja kan. Terus kayak gue udah capek sendiri, kayak ya udahlah, gue nggak mau cari tahu juga gitu endingnya gimana, karena gue sendiri kayak apa sih, kayak capek aja ngikutinnya gitu. Jadi mungkin ini bisa dibilang sebagai update kali ya, versi Iya boleh, gue boleh mendengar sih, ya gue pengen tahu. Dan juga klarifikasi, kalau judul thread Twitternya sih klarifikasi. Jadi thread ini dibuat oleh satu akun namanya @pautivip5lines. Terus udah di retweet oleh 4,1k dan 4,4k likes. Ini udah bisa dibilang viral lah ya. Udah di atas 1000 soalnya kan. Jadi ini gue nggak akan baca masing-masing satu persatu threadnya, tapi nanti akan gue tweet di kekoreaan _twt supaya semuanya bisa baca juga update versi fansnya. Dan ini menurut gue lengkap banget ya. Jadi dia ngejelasin dari awal banget gitu. Jadi awalnya adalah this is a thread on the whole Seungri case. You are free to read it and get informed because I will put all the necessary evidence to clarify everything gitu. Jadi mungkin ini dia akan keep updating apapun yang terbaru di sini akan diupdate sama dia. Nah, untuk memberikan sedikit gambaran aja di sini mungkin sama seperti apa yang udah kalian tahu semua gitu ya di luaran, kalau ya Seungri terlibat kasus di Burning Sun dan segala macem gitu. Nah, jadi di sini dijelasin nih gimana awalnya Seungri itu bisa jadi bagian dari si Burning Sun itu. Dibilang kalau di sini Seungri itu tuh banyak orang yang mikir bahwa Seungri itu CEO-nya, tapi sebenarnya enggak gitu. Jadi dia si Burning Sun ini tuh punya CEO lain juga, dan CEO itu emang dulu membangun Burning Sun itu atas masukan dari Seungri, karena dia udah melihat bahwa Seungri ini sosok seorang yang sukses gitu dengan Big Bang, dan juga dia punya perusahaan ramen dan segala macamnya gitu. Jadi ya teman-temannya lah gitu ya, masih bisa dibilang kayak ada hubungan kolega gitu. Nah, di situ juga dijelasin nih bukti-bukti terbaru soal yang kejadian di Burning Sun, terus juga evidence lain yang yang mungkin sebelumnya tuh kayaknya kesannya menyudutkan Seungri banget gitu. Dan di sini dia dibeberin lah, ini loh yang terjadi gitu. Jadi ini kalau misalkan gue bacain juga terlalu banyak, dan mungkin kalau orang yang nggak tahu kasusnya juga bakalan kayak buang-buang waktu gitu ngedengerinnya. Jadi nanti linknya akan gue kasih di Twitternya kekoreaan _twt, jadi lo bisa baca juga. Yang jelas sih mungkin yang perlu ditekankan lagi ya, mungkin kayak sebenarnya Dita sama gue nggak benci juga sih sama sosok orangnya gitu ya. Kita cuman kayak menyampaikan opini aja kayak gitu loh, kayak kesel gitu kok gitu ya, iya kok gengges. Bisa ini terjadi kepada seseorang yang namanya udah gede banget gitu. Jadi kayak lebih kayak gitu sih, lebih ke kayak lebih kesel kali ya, nggak hate sih, lebih kayak kesel gitu, kayak gitu, kayak apaan sih gitu. Kok nggak hate, maksudnya juga kalau benci tuh kayaknya bikin capek hati juga kan. Tapi iya. Setelah yang lo dengerin sih gue juga gue nggak mau gimana ya, kalau kasus ini tuh gue kayak udah nggak sepeduli itu sih, kayak mau hasilnya seperti apa. Karena oke lah, kan banyak fans juga yang kecewa kan dengan, terus banyak juga kalau memang yang gue dengar dari cerita dari thread yang lo baca itu ternyata Seungri itu nggak separah itu keterlibatannya ya. Terlibatnya tuh kayak wah kayaknya dia ini banget lah, kayak
apa tuh kayak jokernya banget gitu. Kalau kesannya dia otaknya gitu ya. Iya gitu. Tapi kalau gue pribadi, orang mungkin akan sebelah sama gue dengan dia involve aja ada nama dia muncul di kasus itu tuh kayak ya tetap aja kayak sayang banget kenapa lo bisa terlibat hal seperti itu. Ya itu ya kalau pendapat gue. Memang mungkin bisa jadi faktanya memang Seungri nggak terlibat yang seperti yang berita-berita yang kita baca kan kayaknya dia yang apa lah mucikarinya lah apalah nawar-nawarin cewek lah gitu kan. Iya nawar kayaknya ini banget kan kayak wah evil banget gitu. Di sini juga dia bilang di thread ini kalau Seungri itu nggak terlibat sama grup chat gitu sih kalau kata si thread ini. Itu gue udah lupa juga sih yang awal-awal tuh gue memang agak-agak ngikutin tuh yang grup chat itu tapi kayak udah kesebar kemana-mana kayak gue udah itu sih itu kalau menurut pendapat gue yang itu mungkin gue juga agak genggesnya walaupun memang hasilnya seandainya memang hasilnya memang terbukti dia tidak terlibat yang seperti yang orang-orang sangka tapi tetap aja sih kayak this shouldn't happen in the first place. Sebenarnya ini bisa nggak terjadi kalau lu juga menjaga diri. Itu yang menurut pendapat gue ya. Silakan boleh nge-bash gue akun gue ini. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Ini sebuah sudut pandang yang berbeda dan bukti sih kalau menurut thread ini sih bukti sih ya pembelaan dari sudut pandang si Seungri itu sebenarnya ini loh Seungri itu sebenarnya begini loh. Jadi mungkin gue nggak menuduh salah satu followers Koreaan yang DM ke kita juga menyerang Dita dan bilang Dita kayak lo tuh salah. Ini yang benar enggak juga. Kayak dia ngasih tahu aja baca ini, tolong gitu. Baca ini gitu. Ya, jadi dia juga pengen mungkin kita menyebarkan informasi ini bahwa ada loh fakta yang begini loh fakta yang sebenarnya. Jadi nggak seperti yang lo pikirin guys. Jadi kalau misalkan nanti ke depannya lagi kita ada update soal ini kita akan berikan ke teman-teman pendengar sekalian. Terima kasih buat informasi yang sudah diberikan lewat DM. Yes. Dita lo harus lo harus mempelajari ini sekalian. Lo belajar resesi ekonomi kan. Nah ini karena kayaknya ini salah satu pemberi asupan ekonomi juga ke Korea Selatan mungkin masih ada hubungannya gitu. Jadi lo harus mempelajari sedikit. Iya deh, gue akan baca jurnalnya sih. ResearchGate gitu-gitu. Getresearch.com ya. Kok ResearchGate sih? Ketahuan banget. Kita mau ngomongin apa? Jadi to be honest, kita hari ini tuh bingung sih mau ngobrolin apa ya nggak sih? Banyak sih sebenarnya ya gosip-gosip terbaru, tapi kayaknya tapi kayak biasanya Dita selalu ngasih link Reddit nih kalau kayak gini. Tapi hari ini kok sepi-sepi aja, kenapa ya? Lo pasti belum buka skripnya kan? Ada ya? Kan ketahuan kan? Nih ya, memang jadi Tebahani pendengar kekoreaan yang bikin skripnya itu gue. Iya. Canda-canda. Kan kerjaan lo. Lah, jadi ini bukan bagian dari lo. Jadi, mau update dong. Boleh nggak? Aku kan bintang tamu. Apa kamu mau update apa? Wono. Gitu sih? Wono. Yes. Lagi. Aduh. Kayaknya semua orang juga udah tahu deh sejak 3 episode yang sebelumnya Wono mau solo. Iya. Kayak gitu-gitu aja ya. Iya. Jadi gue merasa agensinya seperti YG nih. Mau solo gitu-gitu aja terus. Tapi ini katanya fix. Katanya mungkin akan akhir Agustus atau apa. Kayak gue menganggap solonya dia tuh gue nggak yakin akan promo ke musik show sih, melihat juga respon dia di Korea sebenarnya kan masih negatif juga ya. Jadi gue merasa dia rilis karena memang dia pengen rilis lagu untuk fans gitu. Jadi gue nggak tahu sih. Jadi kalau dia rilis album aku akan tentu saja beli. Jadi aku nggak perlu beli photocard lagi karena udah pasti dapet Wono kan Bang? Iya sih bener ya. Iya. Jadi ya kita tunggu aja ya. TBH sih di antara semua member Monsta X gue paling nggak menyangka untuk solo tuh Wono. Kayak gue pengennya tuh Shownu or Iyun kan kayak sebelum ini terjadi ya. Jadi pas gue tahu Wono solo kayak akan seperti apa ya. Jadi ya gue penasaran sih. Kita tunggu saja. Gue juga penasaran. Harus dengerin Aaron. Gue juga penasaran. Penasaran kan? Karena kalau di Monsta X gue merasa untuk solo tuh Shownu kan gue kebayang lah gitu. Mungkin dia bisa kayak ala-ala kayak Taemin gitu kan dia suara sama dance-nya bagus ya. Mungkin atau R&B. Kalau Kyun kan ya
lu tahu vokalis kan, main vokal kan biasanya suka dikasih solo album kan. Tapi kalau Wono tuh vokal mungkin nggak terlalu bagus Kihyun. Apa ya, jadi tuh gue tuh bener-bener nggak menyangka nih kalau yang solo duluan tuh ternyata Wono. Jadi kayak ya kita tunggu aja deh. Mungkin sama Kita juga ya sih. kayak gue yang nggak akan nyangka kalau ternyata SM mau bikinin album solo buat Kai. Oh, lu nggak menyangka? Enggak lah, selama ini kan Kai selalu bilang kalau dia tuh ngedance aja gitu. Nah itu yang gue rasain yang pas Wono ini, karena gue nggak, bukannya gue bilang dia nggak capable untuk solo ya, tapi kayak gue melihat kelebihan dan kekurangannya itu. Mungkin kayak gue berasa sok-sok produser gitu, kayak lo kayak kalau solo kurang cocok deh, lo kalau ini kayak enggak sih. Gue merasa mungkin perasaan yang lo sama yang lo rasakan ke Kai itu sama kayak gue ke Wono. Gue melihat dia untuk solo kurang banget, tapi ternyata dia harus solo, ya udah nggak, ya gue tetap menikmati itu. Kalau gue sama Kai justru sekarang jadi kayak lebih ke penasaran sih jatuhnya, kayak ya penasaran juga apa kan yang bakal karena, ditampilkan gitu. Karena ya kalau dari segi perspektif fans biasa kan, gue bukan EXO-L, karena Kai memang secara vokal dan rap pun kayak ya biasa-biasa saja nggak sih Ron, karena memang dia ngejualnya koreonya kan. Dan dia juga selama ini udah nggak pernah rap lagi sih, udah jarang banget rap sih. Nggak lebih ya? ke kayak kayaknya lebih nyanyi ya, nyanyi tapi yang sub vokal yang kayak sedikit tapi gitu. Gue sih sebenarnya tipe suara Kai itu tuh bagus gitu, maksud gue kayak unik gitu, beda gitu, kayak beda aja, nggak tipikal penyanyi gitu, kayak maksud gue beda aja gitu suaranya. Tapi makanya gue bilang since kita nggak pernah dengerin dia satu lagu panjang gitu. Ya betul. Apalagi kalau sekarang kita mendengarkan di album kan, kita nggak ngelihat performance-nya kan. Karena selama ini kan kalau kayak nyanyi pasti sambil perform gitu. Maksud gue sambil dance, dan kita kadang-kadang immerse sama dance-nya gitu sampai lupa vokalnya kayak mana gitu, maksud gue. Jadinya gue agak sedikit penasaran sih dengan itu. Terlalu dini untuk menjudge ya, karena kita taunya kayaknya big vokal, tapi kan itu balik lagi ke pilihan lagunya. Maksudnya lo walaupun vokalnya lemah atau secara vokal lemah, itu bisa diakalin sih dengan lagunya. Bisa banget. Jadi kayak mungkin terlalu dini sih untuk ngejudge ini kayaknya nggak cocok deh buat solo. Yang penting kita lihat aja dulu lagunya. Kayak aduh gimana ya Ron pas Wono solo, ya Allah gue nangis kali ya. Lebay anjir, Wono keluar lo nangis, Wono debut solo lo nangis. Kayak ya Allah, kayak bisa kayak gini, nasib takdir kita nggak ada yang tahu. Ini ada yang seru juga nih, gue baru baca nih yang lo kasih link Reddit juga, yang 10 delivers a heartfelt message to LGBT plus fans. Kayak gue nggak tahu loh ini kejadiannya, karena kan gue suka Wavy ya, tapi kayak gue nggak nontonin semua konten gitu kan, soalnya banyak banget yang harus ditontonin gitu. Sekarang gue tuh kalau nge-follow Wavy cuma nunggu updatean soal anjing sama kucingnya aja, si Leon, Bella sama Louis, lucu-lucu. Iya, ntar nih gue lagi ngeklik linknya dulu sih. Jadi di sini Ten tuh kayak ngasih support buat fans LGBT plus gitu, yang dia bilang don't try to change yourself, just be you, kayak gitu ya. Wow. Iya. Jadi lagi event video call, terus Ten bilang kalau don't try to change yourself, just be you. Wah, keren sih. Tapi lead di depannya di artikelnya Korea Bu itu sempat dia leadnya ngebahasnya Doyoung kan. Kayak Doyoung bilang, dia pernah bilang kalau the relationship had to be between a guy and a girl gitu. Jadi kayaknya Doyoung salah banget. Enggak sih, enggak apa-apa Doyoung, enggak apa-apa. Tapi nih artikelnya kok tiba-tiba bawa si Doyoung. Jadi kayaknya dia pengen compare gitu loh. Maksudnya kalau NCT itu sebenarnya ya enggak semuanya kayak gitu maksud gue. Maksud si penulis ini, ke Doyoung pernah berpendapat seperti itu, tapi si Ten tuh begini gitu loh maksudnya. Gue nggak nyalahin Doyoung kok, itu terserah mereka. Makanya gue bingung kenapa ini artikel ini bawa Doyoungnya. Tapi ya udahlah, kan maksud gue persepsi hal seperti itu kan kita nggak tau ya. Iya kan masing-masing kan, nggak ya. nyalahin juga. Bisa jadi persepsi mereka akan berubah suatu saat kan, kita nggak tahu. Sebenarnya nggak cuman Wavy Ten sih, setahu gue Wono dan Jooheon juga nih ya waktu itu. Waktu itu lagi V-Live nih, ada yang bilang kayak aku pengen coming out deh, tapi kayaknya gue masih takut sama nyokap gue. Terus ya biasa Wono kasih support kayak lu memang nggak bisa
memaksa nyokap lo untuk satu pikiran sama lo, memang kayak karena mungkin karena pola pikirnya seperti itu, tapi lo tetap harus bertahan nih gitu-gitu. Nggak cuma Wavy, banyak tau artis-artis K-pop yang dukung LGBT kayak ya mungkin juga mereka mungkin ini ya nggak terlalu vokal kali ya, maksudnya nggak banyak yang vokal karena kan di Korea sendiri kan juga masih sangat-sangat konservatif kan. Gue jadi inget tuh waktu itu Sunmi tuh waktu itu gue yang waktu itu yang di Belanda ya di Belanda kayak I love lesbian atau LGBT. Nah terus biasa fans internasional tuh terlalu berasumsi macam-macam, jadi ngiranya Sunmi tuh juga lesbi kan. Tapi akhirnya Sunmi klarifikasi di Twitter kayak enggak, gue bersahabat aja kok sama dia gitu, kayak orang udah assume aja gitu tentang si Sunmi-nya dukung. Gue kayaknya mau ganti bias ke Ten deh sekarang. Kenapa? Karena Min diem aja ya? Iya, nggak diem aja, maksudnya kayak Ten tuh berani gitu kayak ngomong. Iya, betul. Tapi dia maksudnya terlepas dari risikonya gitu ya, maksudnya kan kayak Ten bukan orang Korea, Ten bukan orang Korea. Thailand juga yang kayaknya risky banget kalau dia mau ngomong macem-macem gitu. Tapi I adore him because he punya prinsip kayak ya nggak apa-apa, gue pengen ngomong betul gitu. Kayak keren sih Ten sih. Di Thailand kan juga rame drama BL ya. Stand Wavy guys. Jangan lupa nonton The Shipper guys. The Shipper tuh apa? Lo harus nonton The Shipper, itu ada satu series Thailand gitu yang BL. Dia nggak 100% BL tapi 50-50 gitu. Jadi kayak ada penulis fanfic gitu yang jiwanya ketuker sama orang yang dia ship gitu, terus lucu deh. Pokoknya itu keren banget guys. Itu lo harus nonton The Shipper. Kalau pengen tahu ceritanya, baca reviewnya di kosakibau.com. Itu nonton di mana sih kayak gitu? Di YouTube. Di YouTube ada? Ada. Oh, ya gue bingung gitu sih karena ya gue cuman nonton tuh murni dari Netflix doang. Lo kan soalnya kalau BL kan dukungnya cuma Yoonjae doang. Anjir. Terus ada apa lagi nih berita-berita? Oh, Somi. SM. Apa SM apa? Oh, New Girl Group. New Girl Group. Debut in second half of 2020. Tapi TBH sekarang bulan Juli sih, memang setelah Juli memang second half of 2020. Jadi kayak beritanya juga nggak update juga sih. Nggak memberikan berita yang baru. Tapi kayaknya menurut gue Agustus sih biasanya nih SM. Agustus? Mungkin tanggal 1 Agustus nanti ada teaser. Iya. Ntar coba jumlah membernya siapa? Jumlah membernya siapa? Ntar gue coba tanya Kim Yong Min dulu. Kemarin sempat WhatsApp kan, gitu soalnya. Iya, kantor lo kan ada afiliasi nih dengan SM Indonesia. Jadi gak ada hubungannya anjir. Jadi mungkin lo lebih tahu info orang dalam. Menurut lo nanti jumlah membernya berapa? Feeling gue 7. Enggak, kalau gue sih malah 9 biar ada saingannya Twice. 9. Gue kira SM pengen yang beda aja gitu. Abis dari 95, tapi 955 ya, 955. Nih, kalau menurut gue SM harus ngedebutin grup K-pop yang orang Korea semua dah sekarang dah. Nggak usah campur-campur, kasihan gue, mereka adaptasinya lama. Red Velvet? Iya, udah Red Velvet aja dulu sampai sekarang nih ya udah Red Velvet untuk pengganti Sonyeoshide gini loh, kayak udahlah orang Korea semua biar agak kurang gitu konflik internalnya gitu. Sedih gue. Trauma ya. Iya. Ya Allah. Ya satu dua kalau kayak Tiffany Jessica nggak apa-apa deh. Maksud gue kayak jangan yang tiba-tiba kayak Ten gitu loh, yang kayak tiba-tiba Thailand, terus tiba-tiba kayak Amber yang Taiwan gitu-gitu. Maksud gue itu gerak. Amber tuh Taiwan bukannya US ya? Dia Kanada Taiwan. Oh, baru tahu. Kanada, bukan Kanada, US Taiwan. Ya, US iya. Taiwan is still Chinese lah ya. Jangan salah loh. Tapi memang kalau lihat dari jedanya, Red Velvet kan debut itu 2014 ya. Memang ini sih udah saat yang tepat sih. Memang harus regenerasi. Oh jelas. Maksud gue JYP aja di dalam kurun kayaknya cuman seling beda 4 tahun gak sih dari Twice, itu udah ada ITZY gitu. JYP aja hidup atas uang girl band gitu kan. Iya, cepat banget. Kalau JYP itu cepat banget geraknya. Bahkan di selang 5 tahun ini debutin sama Nizi itu juga, apa yang Jepang, Nizi U. Jadi tau gak sih yang Nizi? Tahu. Gue suka kok lagunya. Lagunya Twice awal-awal gitu gue suka. Iya, lagunya Twice banget sih. Twice awal-awal. Ya, jadi menurut gue ini langkah yang ya memang harus regenerasi, bukannya kayak karena udah gak peduli sama Red Velvet atau enggak, memang saatnya harus. Tapi memang sih, baru. maksudnya kalau
kalau misalkan SM gak ngedebutin grup baru tuh kasihan Red Velvet dan NCT. Kayak ya udah mereka aja terus yang diperas gitu kan, kayak kasihan anjir, kasih istirahat lah, kasih yang baru gitu. Bener kata lo, regenerasi juga, dan mereka juga butuh rehat gitu, kayak do something else gitu loh maksud gue kayak. Oh iya, berarti Red Velvet panjang renew kontrak tahun depan ya, 2021 ya. Mereka pasti lah, maksud gue SM tuh jarang. Kok gue feeling ada, gue gak tahu sih ya. Kok gue feeling ada yang enggak ya. Kayak dulu-dulu gitu, nggak yang kayak dulu-dulu banget, yang kayak pas zaman-zaman Shinhwa sama HOT gitu kan emang pendek-pendek kan, mereka kayak cuman satu periode aja tuh itunya kontraknya, terus habis itu berhenti gitu kan. Kalau yang sekarang ini gue rasa lebih ini sih, lebih kayak berorientasi pada artis gitu. Kalau menurut lo yang nggak perpanjang siapa? Kita berandai-andai ya. Joy? Yeri? Nggak tahu. Kenapa? Enggak ya, kayaknya Yeri enggak juga ya. Gue merasa kayaknya ada satu member lah mungkin yang lebih pengen fokus ke bidang lain kayak acting or apa. Mungkin kayak Sohyun sih, Sohyun. Anjir, kok gue lupa sih? Girls' Generation. Sohyun ya. Sohyun yang mungkin pengen mencoba karir lain gitu tapi nggak di SM. Tapi kan bukan berarti Red Velvetnya disband atau apa, enggak. Ya cuman beda agensi aja. Susah juga sih. Tapi kita nggak tahu ya. Kalau gue sih nggak ngelihat Joy bakalan nggak lanjut sih. Tapi apa ini ya? Apa Irene ya? Enggak lah, Irene aja udah mau debut film. Oh iya sih, iya dia mau debut. Tapi bukan berarti juga dia tidak ada kesempatan untuk tidak perpanjang kontrak sih. Soalnya Luhan juga waktu itu debut film terus keluar. Oh iya. Oke deh. Pas banget tuh dia lagi syuting terus dia keluar. Apalagi nih J-Idol comeback Agustus awal. Oke. Udah dengerin comebacknya Somi belum? Udah. What you waiting for kan? Lo suka nggak Ron? Gue suka ya. Gue lebih suka ini daripada yang birthday. Oke. Gue lebih suka birthday lama-lama sebenarnya. Nggak terlalu nih karena nggak terlalu Teddy. Tapi lo ngerasa ada vibe-nya Sunmi nggak sih? Sunmi ada iya. Ya kan? Gue merasa ini Sunmi versi teenage. Tapi cocok lah dengan umurnya dia juga. Cocok. MV-nya dan cakep. Di situ Somi cantik banget. Cantik banget sih. Apalagi yang pas adegan dia duduk di kasur yang pakai baju longgar itu. Yang cakep tuh yang dia pas banget. Di ada ekskavatornya itu loh, yang dia pakai baju silver itu. Iya itu juga yang pas dia ngancurin dinding kamarnya kan itu iya dia cantik banget sih. Gue Somi tuh gennya bagus banget sih kayak. Tapi Somi yang sekarang tuh cuma single doang ya, bukan album ya? Iya single. Aduh kebiasaan nih, Haji single mulu. Duitnya nggak banyak kali. Buat ya Somi. Ampun. Buat Somi maksudnya. Lo udah liat gak? Ini Blackpink kan ngeluarin teaser lagi nih. Itu katanya Ariana Grande dong. Featuringnya demi apa? Gosip-gosipnya soalnya postingan kan si Jennie posting teaser posternya kan, terus di like sama Ariana Grande. Terus Blink juga nge-trendingin Ariana Grande gitu, kayak pengennya sih Ariana Grande. Tapi kayak kalau bisa dapet, gue gak tau deh itu satu agensi yang di US gak ya? Sama-sama, kayaknya sama-sama Lady Gaga sama juga ya? Satu label Bisa sih. Wah gila kacau. Somi juga kan baru join labelnya Lady Gaga juga. Oh iya yang Interscope ya atau apa sih? Ya ampun maaf kalau gue salah. Iya kayaknya ya labelnya apa. Baru gabung dia juga. Kalau bisa Ariana Grande. Wah. Gue gokil banget sih Blackpink. Tapi anyway tadi kita ngomongin Sonyushide sedikit. Kemarin tuh gue sempat baca ada fans, nggak tahu ini fans mana ya, mungkin fans Korea kali ya, fan cafe kayak ngebombing fans Korea ya, kayak ngebombing fans cafe SM gitu, Soshi gitu, kayaknya pengen minta SM tuh nge-comebackin Soshi gitu, kayak Soshi dong comeback. Mereka emang ada fan cafe bukannya yang LYSN itu? Ada kayaknya deh fan cafe yang itu, yang apa fan cafe resmi Soshi tuh ada setahu gue. Oh ada, pengen kayak mungkin Roni gitu ya, mungkin kayak One Direction gitu 10 anniversary, tapi Zennya nggak ikut ya. Ya sedih. Tapi gue kalau Soshi reuni juga pasti Jessica nggak bakal ikut. Ya iyalah nggak akan ikut. Sedih banget. Terus kemarin Jessica sama Crystal lagi bikin gerabah lucu banget. Kalau itu gue tadi tuh nontonin ini apa?
Jessie kan kayak punya konten interview gitu ya. Jessie interview. Itu gue suka banget nontonnya. Gue baru nonton 1 episode sih, kayak itu muncul rekomend gue terus kayak gue ngakak banget. Lo nonton yang mana? Yang dia interview ini yang apa bodybuilder itu YouTuber yang lo harus nonton yang Solar sih menurut gue. Sama, ya gue pengen nonton semuanya sih kayak Solar sama Senghinya Oh My Girl. Oke, itu akan masuk playlist gue minggu depan akan gue bahas. Lo lihat kan gimana personanya Jessie kan? Iya dia apa ya, tapi dia kasar tapi tuh orang nggak sebel, terus gue yang gak suka kru-krunya tuh juga ketawa gitu loh. Memang ramah semua kayak, gitu. Iya kayak ramah, kayak dia tuh apa ya, lucu dia. Terus dia tuh ada reality show baru kan nanti sama Yoo Jae-suk itu, wah itu kayaknya bakal pecah sih karena dia sama Yoo Jae-suk tuh kocak banget. Kalau nontonin Running Man yang ada Jessie-nya ya, itu Jessie sama Yoo Jae-suk tuh kayak Tom and Jerry tapi lu kocak. Itu harus nonton sih. Iya, dan ngomong-ngomong soal si kontennya Jessie itu juga sebenarnya dari SBS yang bikin. Yang Moby Dick kan? Iya, tapi tapi SBS yang bikin sebenarnya. Oh ya. Nanti itu PR gue buat minggu depan. Bagus konten-kontennya. Lo nontonin wawancara sama Solar deh, kayak dia tuh bisa gitu komentar kayak lo tuh fake kan gitu. Kayak jangan kayak gitu. Terus yang kayak yang sengi ya si Oh My Girl kayak dibilang gimana perasaan lo di sini, tapi jawabannya jangan jawaban fake ya gitu, kayak maksudnya jangan jawaban yang kayak wah terima kasih Sonbe sudah mengundang aku, nggak jawaban yang gitu. Jadi Jessie tuh bisa langsung nembak itu fake gitu ya, kayak gitu. Itu seru banget. Gue suka banget Jessie. Kayaknya gue jadi kan jadi fans Jessie deh. Running Man gue sebenarnya gue udah ngikutin ya dengan line up barunya, tapi waktu itu Running Man ngundang Jessie, ngundang Hyojungnya Oh My Girl, terus ngundang siapa lagi ya, BY ya. Iya BY. Iya BY itu kayak ya, terus gue nonton wah gila, itu yang bikin kocak gara-gara Jessie-nya. Jadi kayak dia kayak Running Man gue pakai Jessie aja udah. Wah gokil sih, Jessie keren banget. Dan dia tuh bener kayak kata lu, kayak dia tuh kayak kasar tapi orang-orang seneng sama caranya nyebelin dia. Kasarnya. Gak nyebelin terus kayak malah jadi kayak polos karena dia gak jago bahasa Korea juga kan, jadi malah kayak polos. Kayaknya udah berapa dia tetap gak jago ya. Dan ini ya, gue tuh ngelihatnya kalau Jessie tuh lepas tapi dia tidak terkesan fake gitu loh. Dan orang-orang tuh kayak seneng, kayak kru-krunya kan juga seneng banget kan dengan cara pembawaannya dia. Jadi ini buat rekomendasi buat pendengar kekoreaan, harus nonton Jessie interview. Ketika Jessie interview. Wah keren banget. Terus G-Idol comeback bulan Agustus awal, oke. Terus Girls' Generation Taeyeon I MV pertama 200 juta views. Gue udah ngikutin views tiba-tiba udah 200 juta aja nih. Tapi I itu lama banget loh 200 jutanya. Tapi kan jarang-jarang penyanyi solo cewek 200 juta views. Ayu? Emang ada? Ayu ada yang 100 juta? Ayu ada yang 100 juta kayaknya. Kalau dari Reddit memang informasinya kebanyakan girl group sih. Mama Muhuasa 50.000 sales on Hanteo. Hanto kalau kata Ren. Hanteo. Gue dimarahin kalau ngomongnya Hanteo. Hanto itu nama manajernya Ayu. The first mini album Maria. Yang Red Velvet, Irene, Seulgi, Naughty lu udah lihat? Naughty belum lihat. Itu salah satu B-side track kan? Iya, itu ada nggak MV sih, lebih ke performance video, tapi tuh keren banget karena itu koreografinya tuh yang tangan kayak Naruto gitu loh. Oh tangan seribu. Istilahnya gitu. Tuh starting ya. Kalau di istilah starting. Jadi gerakan kalau Naruto ngeluarin jurus gitu loh. Kayak gitu. Gerakan tangannya. Stuting apa starting sih? Iya, starting kayaknya. Apa starting? Apa nggak tahu, gue nggak tahu. Dulu teman gue pernah ngasih tahu gue nama gerakan itu pas. Menurut gue waktu itu jauh lebih enak daripada Monster. Oh ya? Iya. Lu gimana sih? Gue tuh belum dengerin albumnya. Karena lu dengerin albumnya EXO-SC. Iya. 1 billion views. Nonton 1 billion views aja belum dengerin albumnya. Tapi udah nonton. Ini lebih enak kok daripada yang What a Life. Tapi What a Life itu tuh emang tipe-tipe lagu ngejam buat konser gitu loh. Iya, tapi enak kan 1 billion views. MV-nya bagus, gue suka. Kita gak ikutan 1 billion views challenge.
Ada challenge 1 billion views tuh. Challenge tuh apa? Ada. Gerakannya kayak gimana? Jadi gerakannya kayak megang-megang handphone gitu, susah deh pokoknya. Tapi kan suka di repost ya sama Canyol ya. Terus kemarin ada yang fans Indonesia yang di repost juga pakai jilbab gitu. Terus ada juga yang di repost sama Canyol, handphonenya diganti kasur. Maksudnya? Jadi orang kan kalau di gerakan challenge-nya ngegerakinnya handphone kan. Dia ngegerakin kasur, diangkat kasurnya. Kocak deh. Gue tahu deh, kayak sempat nongol di timeline gue, tapi gue nggak ngeklik video itu. Iya itu. Kalau ngomongin challenge, gue jadi inget kan si DJ Hyo kan comeback pakai lagu Dessert kan. Dia itu bikin dessert challenge kan. Itu kan gerakannya susah ya. Terus ada yang nge-tweet kayak orang lo expect TikTokers untuk bisa ngedance kayak gitu. Maksudnya kan gerakan dance TikTok kan yang sebenarnya itu bukan ngecengin sih, tapi lebih ke pujian. Memang si Hyo-nya emang dance-nya emang bagus kan. Jadi kayak menurut gue kayak wah, ada yang mau ikutan nih, orang gerakannya susah gitu. Iya, sama kayak Candy kan itu susah. Yang ikutan ya orang yang bisa ngedance doang. Orang-orang kayak gue yang pengen nyari cloud ini gak bisa. Iya, gue aja yang Any Song Challenge kaku banget, apa lagi yang kayak apaan tau. Ya waktu itu gue bikin deh sama lo, iya gak sih? Iya, yang Any Song kan kita udah coba-coba mana gue lagi sakit kan. Waktu itu baru-baru habis operasi kan. Kaku banget kan, sampai gue gak mau posting. Ya Allah, sumpah emang si SM tuh kalau bikin challenge gak bisa, apa yang lebih gampang? Apa sih? Gue suka tuh comebacknya Enji yang baru. Away, lu udah liat belum? Pasti belum lihat. Belum. Yang Enji gimana? Lagunya gimana? Lagunya kayak Ayu. Oh iya. Lagunya tuh yang uplifting summer, yang kayak lu dengerin itu memberikan harapan untuk tetap hidup keesokan harinya gitu. Oh, oke. Nanti gue dengerin. Kayak X sih, gue nangkapnya lagu itu. X-nya Ayu Suga. Ya kan kayak, wah, kalau denger itu kan secerca harapan menyinari hidup lo kan. Enggak juga sih, gue gak suka lagu. Iya, gue mendengar itu kayak kalau ibaratnya gue cinematic kan tuh bahasa apa? Kayak kalau gue visualisasikan kayak, wah, gue seperti terbang dan gue menuju harapan ke masa depan yang lebih baik. Forever ya. Nah itu. Nah, IHY akhirnya pindah ke AOMG nih. Gimana menurut lo? Akankah dia lebih sering comeback atau malah tetap in the dungeon? Kayaknya akan sering comeback, lebih ke mungkin rilis single yang collab sama AOMG-nya sih. Gue nangkapnya. Tapi gue belum lihat tuh yang Ohio apa Oho sih? Ohio sih, bukan. Hoya. Hoya. Maaf Lihai. Ntar gue search. Holo kok. Holo. Going holo. Nah, kalau gue sih ngerasanya IHY bakalan kayak treatmentnya nanti bakal jadi kayak Sunmi gitu. Kayak Sunmi kan baru masuk baru pindah kan juga single tapi sukses gitu kan. Iya sih, iya. Kalaupun mini album kayaknya ya udahlah gitu, tapi single tetap kan Sunmi mendingan rutin single tapi bagus semua gitu ya, daripada kayak mini album tapi kayak ya udah biasa aja gitu kalau menurut gue. Tapi pasti seorang penyanyi pastilah pengen punya album gitu. Cuman gue ngerasa HY itu sekarang nih momennya banget buat keluar dari penjara bawah tanah ini loh gitu, kayak muncul lagi. Soalnya kan dia juga sempat ikut yang di Begin Again juga kan kemarin, dan itu orang-orang suka banget kan. Maksud gue orang yang debutan dari acara variety itu tuh memang udah terbukti disukai sama masyarakat gitu. Iya. Cuman sayangnya YG itu aja yang aneh banget, ngapain disimpen terus artisnya gitu. Sementara orang tuh pengen lihat kan. Jadi gua rasa malah kayak gimana ya? Lo bikin acara kayak Indonesian Idol tuh setelah lulus dari situ ya harusnya lo memanfaatkan kehebohan masyarakat gitu. Meanwhile YG setelah lulus dari situ setelah K-pop star, HY-nya malah diumpat-umpatin terus, kayak ya nggak ada faedahnya itu acara K-pop star gitu loh jadinya. Jadi kayak gue merasa sekarang nih HY emang waktunya untuk membalas semua masa-masa dia di penjara bawah tanah itu gitu. Kayak gue sempat lihat postingan produser siapa gitu yang bilang kayak ini harusnya jadi albumnya
Hai ini atau jadi lagunya Hai tapi nggak pernah dirilis. Kayak gue lihat deh kayak ngasih teaser di Instastory gitu, tapi gue nggak tahu sih itu siapa. Kayak sebenarnya mungkin banyak yang udah dia rekam tapi sama sekali nggak bisa dia rilis. Parah ya. Iya, kayak ya ampun, Hai sayang banget. Padahal album dia yang Seolat bagus tau. Lebih parah Park Jin Young apa yang Hyun Suk? Parah apanya nih? Ya kan kemarin kita sempat bahas kita sempat bahas Park Jin Young tuh kalau artisnya mau rilis lagu tuh susah banget gitu, nggak bisa tembus gitu kan. Nah sekarang ini Hai seberbakat itu, sebagus itu, sedicintai itu, tapi ditahan-tahan terus nih sama Yayang gitu. Ya nggak dua-duanya juga sih. Tetap lo sih Starship ya, ujung-ujungnya pasti lo kan akan membelokkan ke Starship nih, gue yakin banget. Enggak, bodo amat, gue Highline Entertainment gue. Anyway, si JNM udah dapat hukuman denda dari kasus manipulasi voting. Ya. Masih ada ya, masih bergulir ya kasus itu ya? Masih bergulir. Jadi update terakhirnya si JNM udah didenda. Itu kalau kata KCSC ya apa namanya itu yang semacam badan komunikasi Korea itu, denda itu adalah hukuman tertinggi yang bisa diberikan ke si JNM. Menurut gue itu agak nggak fair sih. Soalnya mereka tahu CJ itu perusahaan besar ya, jadi mereka mungkin nggak pengen karena nih kalau berhubungan lagi sama resesi ekonomi, kalau dia ngasih hukuman ke CJ lebih dari sekedar denda, itu kan pasti ekonomi goyang kan, karena lo bayangin aja CJ kan perusahaannya pasti banyak banget, dari makanan, dari banyak deh pokoknya. CJ itu nggak cuman Mnet doang yang diurusin sama dia gitu maksud gue. Jadi kalau kata KCSC, gue lupa namanya KCSC itu apa gitu. Pokoknya badan komunikasinya gitu bilang kalau hukuman tertinggi yang bisa diberikan ke CJ adalah denda gitu. Ya udah akhirnya CJ-nya udah minta maaf segala macam. Tapi yang ditekankan sama si pemerintahnya adalah bahwa permasalahan manipulasi voting ini tidak bisa disalahkan ke PD-nya kalau menurut mereka, karena kenapa PD-nya bisa berlaku seperti itu, pasti ada sistem yang salah di perusahaan ini gitu. Jadinya itu yang harus dibenahi oleh si CJ gitu. Jadi kayaknya mereka juga mengendus adanya korupsi kayaknya ya. Maksud gue kenapa bisa ada kasus manipulasi seperti ini dan dilakukan oleh PD dan produser gitu, karena pasti di perusahaan ini juga orang-orangnya tertekan dan yang lain tuh pengen bersuara yang benar tapi nggak boleh kayak gitu-gitu. Jadi mereka mempermasalahkan ada budaya yang tidak sehat di dalam perusahaan ini, sampai pada akhirnya itu bisa terjadi gitu. Itu sangat kalau bahasa press release-nya sangat disayangkan ini terjadi oleh sebuah perusahaan broadcasting yang dipercaya oleh masyarakat kayak gitu-gitulah pokoknya intinya. Jadi sekarang kasus yang untuk manipulasi voting ini, untuk CJ-nya udah minta maaf, udah bayar denda dan segala macam, tapi untuk PD-nya untuk masalah yang bribery penyuapan itu masih berlanjut sidangnya, jadi masih akan dilanjutin gitu. Soalnya gue waktu itu kayaknya di timeline Twitter juga kayak orang-orang mengenang 1 tahun X1. Iya, gue juga baca. Orang tuh kayak nostalgia dengan X1, kayak wah nggak ada yang, udah setahun ya X1 kayak cuman rilis flash doang kan. Terus kayak sebenarnya tuh One itu juga masih ini sih, kayak masih demanding gitu, pengen ada subunitnya, kayak tetap pengen subunit dari X1 itu tetap ada. Bahkan sampai sekarang masih gencer kok mereka. Tapi member X1 kan rata-rata udah pada redebut semua kan? Iya, makanya sih kayak gue nggak yakin hal itu akan terjadi, tapi Usok mungkin udah solo, terus siapa yang Dohyun ya namanya ya, Nam Dohyun sama Hangul kan. Iya, udah ada subunit juga berdua. Si Yohan juga mau debut di grup kan? Iya, udah rata-rata udah pada kayak udah jalan masing-masing ya, udah Victor kayaknya juga udah comeback juga kan? Victor iya, terus si Sengunya itu yang X1 itu akhirnya solo. Woods itu ya? Enggak, Sengu yang Victor itu akhirnya juga solo. Woods bukan ya? Woods juga X1 bukan sih? Woods X1 si Choi Seung-yeon itu. Iya. Yang unik. Pasti nggak tahu unik. Nggak tahu, jelas lah nggak tahu. Iya. Tapi Woods tuh kayak nama obat nggak sih? Iya nggak sih, kayak ada nama obat Woods? Obat batuk ya? Iya, gimana nggak?
tapi pakai S tapi nggak pakai Z. Oh ya, Woods. Iya. Terus apa, ada yang seru lagi nggak nih? Yang itu yang member I Love menurut lo gimana? Itu grup nunggu, tapi itu yang member yang nge-spillnya itu mau dituntut. Menurut gue itu kayak apa ya? Gue nggak terlepas dari permasalahannya benar atau enggak, tapi apa ya? Exposure-nya Mina itu kemarin ngena sih di sini. Maksud gue kayak akhirnya orang bisa speak up gitu. Iya. Iya kan? Tapi kalau menurut gue kok dia berani speak up, tapi katanya itu dibantah sama membernya juga, katanya nanti mau diusut juga secara hukum apa member yang speak up itu. Tapi menurut gue kalau dia seberani itu sampai mau dituntut, masa iya sih, maksud gue kalau masa iya dia mau, kalau misalnya dia bohong, maksudnya apa untungnya juga dia udah speak up tapi ujung-ujungnya dituntut kalau memang itu bukan fakta. Makanya sih gue bingung. Kalau gue ngelihatnya malah ini tuh dia jadi kayak ini sih. Maksudnya mungkin dia benar nih dibully ya. Mungkin dia benar dibully, tapi karena dia udah keluar dari grup itu dan perusahaan melihat kayak, wah guys, ini sebuah kesempatan untuk kita gitu kan. Ya udah, ayo kita panjang-panjangin aja. Jadi nama girl bandnya naik lagi, iya sih, girl bandnya naik lagi, mereka bisa ditulis-tulis lagi di media kan, disebut-sebut lagi gitu. Ntar bentar lagi juga comeback itu grup, yakin gue. Tapi ini dong nggak bagus dong brandingnya. Ya tapi kan untuk grup nunggu ya. Untuk grup nunggu kayak ya udahlah, tapi kan maksud gue kayak mereka dapat exposure, terus habis itu kan anyway manajemen kan membantah berita itu kan, melindungi artisnya dong pada akhirnya. Iya. Jadi ya udah jadinya berita yang muncul akan berita baik bahwa kayak enggak kok, artis gue nggak jahat kok, itu kan cuman accusation aja gitu, kayak gitu aja paling ujung-ujungnya mah. Gue yakin soalnya kalau ini tuh jadi kayak apa ya? Ya ini memanfaatkan keadaan aja sih. Tapi thank you Mina sudah bicara, jadinya semua orang jadi ikut berbicara soal kita lihat aja perkembangannya seperti apa. Karena memang gue nggak tahu I Love itu. Gue bahkan baru tahu I Love itu setelah membernya itu speak up. Bahkan lo lebih tahu Flashy ya. Flashy kan kita nonton waktu itu, Ron. Iya makanya maksud gue I Love juga kayak apa sih dia gitu. Ini gue tuh kemarin tuh nemu berita. Starby, gue tuh nemu berita 80s, lo tau 80s kan? Kalau 80s pasti tahu dong. Jadi itu 80s itu ada berita kalau mereka tuh berhasil meraih pre-order album terbarunya mereka yang Zero Fever Part 1 itu 250,000 kayak. Wow. Nah itu kayak platinum dong tuh. Nah itu baru pre-order loh, belum pas albumnya rilis. Kayak wow, gue nggak menyangka. Maksud gue gue memang merasa kalau 80s itu memang fans internasionalnya banyak banget, tapi gue nggak menyangka akan semasif ini gitu loh. Bahkan kalau gue boleh membandingkan dengan Monsta X yang juga fans internasionalnya banyak, mesti nggak pernah ada berita ini dari statement Starship tuh nggak pernah ada, karena memang ya segitu aja penjualan albumnya. Tapi dari 80s yang sebelumnya, kalau kata temen gue sebelumnya itu pre-ordernya cuma 30,000, sampai yang sekarang tuh 250,000. Kan gue curiga dong. Terus gue tanya temen gue. Curiga, lo jahat banget. Strategi ya ini. Gue gak curiga sih. Gue lebih pengen tahu strategi agensinya apa sih. Kok bisa ini tuh Jangan bilang curiga dong. Nanti negatif lagi di Koreaan udah diserang sama fans Tenggeri. Gak diserang anjir. Gak curiga. Kayak gue tanya ke teman gue yang Tiny nggak sih dia? Etini bacanya. Apa Tiny? Etini deh kayaknya Tiny. Tiny kecil gitu. Udah gue nggak curiga, gue nanya memang ngapain sih kalau kata temen gue. Jadi memang si 80s itu ngejual albumnya itu di banyak e-commerce, tapi tiap e-commerce tuh benefitnya beda-beda. Jadi kayak orang-orang pengen koleksi ini semuanya. Jadi kayak misalnya di Creaton For You benefitnya ini, di My Music Taste benefitnya ini. Jadi tuh apalagi kan fans internasional memang kolektor kan ya. Jadi mereka kan beli semua. Gila. Terus gue bilang, wow gila. Tapi banyak banget. Maksudnya naiknya tuh, maksud gue Stray Kids juga fans internasional banyak, tapi nggak ada berita ini gitu. Gue kayak, wow keren juga sih. Semasif itu gitu. Maksudnya gue melihat 80s tuh di Korea masih, to be honest memang 80s tuh masih belum terkenal di Korea. Kayak belum pernah nggak tahu sih, gue belum pernah atau masih susah juga masuk chart Melon 100 top 100. Makanya gue kayak
takjub. Terus makanya gue bertanya-tanya, kok bisa ya strateginya sih. Makanya gue tanya ke temen gue, apa sih yang bikin 80s tuh bisa sebanyak ini pre-ordernya gitu. Kok mungkin kok kayak Seventeen, gue ya wajar lah gitu. Seventeen kayak memang dia fans Koreanya gede, fans internasionalnya juga lumayan, apa fans Jepangnya juga kan. Lalu gue nanya 80s itu gimana? Oh seperti itu strateginya. Sepertinya itu harus dipraktekkan sih ke agensi-agensi. Iya. Mungkin nanti Fine Entertainment kalau mau ngejual secret number kayak gitu ya. Di Tokped beda, di Shopee khusus beda, Dita, ya Shopee. Iya, di Shopee beda, nanti di JDID beda, di Lazada beda, di FJB beda. Di Blibli beda, di Kaskus FJB beda gitu kan. Iya, harus kayak gitu sih kayaknya, karena kan seneng kan ngekoleksi. Kemarin teman gue beli ini Samsung Galaxy Earbuds yang BTS. Wow, itu mahal banget. Itu kan pre-order kan. Terus langsung habis kan pre-ordernya. Terus dia dapet yang warna ungu. Terus dia dapet kan. Terus ada photocardnya gitu. Terus, oh iya, itu dijual berapa tuh ya? Iya, katanya akan mahal kan. Terus gue bilang kayak, Mbak, aku nggak tahu sejak kapan kamu jadi kayak gini. Dulu kayaknya kamu biasa aja deh pas sama EXO. Aku bilang gitu kan. Dia kan dulu ini fans EXO. Terus kayak, iya nih aku juga nggak tau. Terus ini photocard dijual aja Mbak biar balik modal. Itu lu jual photocard yang Taehyung, Jungkook sama V itu kayak satu photocard 1 juta nyampe deh. Nggak boleh ngebeda-bedain harga antar member. Nanti lu dimarah sama Siva. tapi di BTS tuh terasa banget kayak gitu. Photocard mana tuh aman antara Taehyung sama J-Hope tuh terasa banget harganya beda. Kayak ya ini fair-fairan aja. Harusnya nggak boleh kayak gitu ya. Iya. Kalau mahal ya mahal semua. Mahal semua gitu dong. Iya betul. Soalnya gue juga pengalaman tuh pas zaman EXO, gue dapatnya photocard Tao terus nggak ada yang mau nuker sama Tao. Ngerti gak sih perasaan gue? Kayak tapi menurut kalau ngomongin itu ya, tapi memang ngomongin harga nilai jual ya, harga nilai jual di market, di pasar-pasar, kayak NCT tuh kayak Jaehyun tuh paling mahal, yang paling murah tuh Taeil. Wah itu emang berasa banget Auron. Iya sih. Kalau di Monsta X tuh yang paling mahal tuh Ki Hyun Wono. Yang paling murah Juhon, Sonu. Sonu masih murah anjir demi apa? Enggak, maksudnya ini bukan murah, maksud gue ada price levelnya range, gitu loh. Price range-nya dia di level yang paling rendah, yang di range rendah gitu. Iya, range rendah. Ya, gue bukan berarti kasihan banget Sonu. bukan berarti gue bilang itu bukan berarti fansnya sedikit atau apa, tapi memang pasar demanding permintaan dan penawaran pasar terjadinya seperti itu. Ini menurut gue nggak masalah sih. Gue juga ngerasa, tapi gue seneng sih. Maksud gue seneng bukan yang masalah Monsta X ya. Gue seneng yang masalah photocard ini karena kan gue kalau beli CD itu pasti dapatnya canyol terus kan. Terus canyol termasuk mahal ya? Iya, tapi canyol itu termasuk yang orang tuh banyak yang bukan mahal sih, mungkin lebih ke banyak yang nyari karena fansnya emang banyak kan. Emang banyak dan gue tuh jarang banget dapet Suho, tapi gue seneng karena fans Suho tuh dikit. Jadi kalau misalkan gue pengen tuker ke Suho, pasti banyak yang mau karena gue punya canyol. Jadi kayak ngejar-ngejar gitu. Kalau di EXO ya pasti yang paling mahal Baekhyun lah. Kalau di Monsta X Wono sih, mungkin sekarang juga karena mungkin makin lama makin rare juga sih. Kan udah nggak akan ada. Wono kan udah nggak di Monsta X juga. Iya, jadi makin rare. Ya ini, gue tuh masih ada tuh photocard Wono yang belum gue dapet. Dulu CD yang gue beliin lo di Korea dapetnya siapa? Waktu itu lo beliin gue apa ya? Drama-rama kalau nggak salah. Enggak, Shine Forever. Oh iya, Shine Forever. Enggak yang baru ya, itu CD lama ya? CD lama. Waktu itu gue dapetnya nggak inget gue, kayaknya Minyuk deh. Minyuk. Minyuk mahal nggak? Iya. Minyuk tengah-tengah. Kayak yang mahal tuh Wono sama Kyun. Nggak setara sama Jaehyun dong. Jaehyun kan segiang sama Minyuk. Tapi nggak semahal. Gue kan memang nggak di timeline gue, ini cuman gue tahu dari timeline gue aja, soalnya timeline gue tuh juga banyak NCTzen. Tapi PC Monsta X tuh nggak semahal PC-nya NCT. NCT tuh kayak Jaehyun, Taeyong tuh mahal banget, kayak 200.000 nyampe. Kalau di NCT Dream yang mahal tuh Jaemin. Idola lo ya? Idol gue Chen lo. Ya, bukannya Jaemin. Ya Jaemin juga sih mulai merangkak. Iya, merangkak. Ya itu sih ya kalau yang gue tahu. Kalau Wavy ada nggak kayak gitu-gitu? Aku belum beli CD Wavy jadi aku nggak tahu. Maksudnya
Jadi kayak lo nggak lihat di timeline aja kayak kan di manifest wifi want to buy apa gitu. Gue tahu asumsi aja sih dari situ. Gue kalau di manifest gue jarang ngeliat yang kayaknya gue diblok deh sama manifestnya wifi. Soalnya udah nggak muncul lagi di ini gue atau enggak mereka ini lagi nggak aktif karena limit kayaknya nggak tahu juga. Gue udah jarang banget dilihatnya. Padahal gue seneng main manifestnya wifi kayaknya gue cuman bisa involve di manifest cuman di wifi doang deh. Kayak gue ngerasa deket gitu loh sama wifi kayak stand wifi guys. Apalagi ya kalau perpisian itu yang kocak itu sih gue sih enggak sih tapi nggak ada yang sekocak NCT sih. Gue kocak dalam artian tuh kayak gue selalu menemukan misalnya yang ditipu-tipu gitu tuh kayak NCTzen. Kayak thread viral itu kayak dia habis beli album NCT di mana, iya aku habis ditipu beli ini gitu. Jadi gue sering banget melihat banyak drama orang beli album tuh album NCT. Iya udah kan kalau kata ini influencer kalau ditipunya masih 100.000 nggak apa-apa mendingan langsung sekalian nipu 1 miliar gitu kan kalau katanya jadi kayak ya udah baik siap. Iya itulah dinamika di perpisian ya lucu ya dinamika di perpisian personal komputer. Jadi itu gue nggak tahu deh ilmu ekonominya kalau ada permintaan naik penawaran naik apa tuh orang. Iya ini resesi nggak nih? Ya itu ada resesi. Ada resesi nggak ya di perpisian? Soalnya kalau ngomongin masalah pisi-pisian waktu itu tuh gara-gara Jaehyun yang sempat ada isu Itaewon ya. Itu katanya tuh fans Jaehyun tuh ada yang jualin pisi-pisinya Jaehyun. Iya? Iya, sempat ada yang ngejualin gitu. Ini dari pengamatan gue ya, please correct me if I'm wrong kalau salah. Sama yang kayak waktu Chen nikah itu ya, banyak yang CD-nya dibuang-buangin. Iya. Oh iya, itu dibakar. Iya, jahat masih banget ya dijual aja gitu. Ya Allah, kasihan Chen. Anaknya udah besar loh sekarang. Kayaknya udah sekolah deh kayaknya di Iya, udah kelas 3 SMA kayaknya. Di SMA 61. Al-Azhar kan dia. SMA 61 anjir kayak di episode sekarang 61. Balik ya kita ke episode awal. Udah sejam lebih. Orang juga udah bosan kita. Udah sejam. Iya kita ngomongnya juntrungannya tidak tentu soalnya hari ini kan. Tapi gak apa-apa banyak update dan banyak sharing. It's okay. It's okay. Kalian kalau ada saran-saran boleh ya. Tapi belum tentu kita bisa penuhi. Anjay. Saya senang aja sih. Anjay. Iya kalau ada brand yang mau masuk ke kita. Ya minimal rate-nya segini-segini lah gitu. Iya bisa lah kita mah mempengaruhi banyak-banyak orang. Kita juga influencer kok sekarang. Gue influencer loh. Gue mempengaruhi udah ada 2 orang yang bilang kalau dia suka Monsta X gara-gara gue. Sama gue juga influencer. Ada yang bilang mereka suka EXO gara-gara baca kosakibau.com. Oh iya, ya ampun keren banget kan. Oh my god. Kita udah influencer cuy sekarang. Harusnya kita boleh jual mahal di-hire Samsung nih. Awalnya gitu banget. Temen gue nyuruh gue ikutan challenge-nya Samsung yang baru kan. Tapi gue bilang kayak ya aku kalau mau ikutan itu aku jiper ngelihat contoh videonya. Soalnya contoh videonya ada Babah. Terus rumah Babah bagus banget. Terus gue kan ya kosan gue busuk. Gak sebanding sama rumah Babah. Kan yang penting ininya apa? Editingnya, kontennya seperti apa, gimana? Semangat. Lu udah sering ngetek akun Samsungnya, ini saatnya lu mencari cloud. Udah lu tag tiap hari, tiap posting ngetek Samsung. Lo itu harus ada hasilnya Ron. Ya udah kita mendingan kita undang Babah aja ke Koreaan gimana kan banyak juga yang request. Orang kemarin iya sih, ya gue belum ngontak sih. Dia memang lagi di Jakarta ya. Oke deh nanti. Udah di Jakarta sekarang. Di Jakarta ya. Oke ya. Kan kemarin waktu itu kan kita ada budget berapa? Juga. Kita ada budget berapa? Itu bisa diatur lah. Ada kan duitnya? Ada. Tapi ini, yuk kita tutup yuk. Dengan hamdalah. Yuk kita tutup dengan kayaknya dulu gue jadi inget gue waktu kayaknya enggak jadi deh. Waktu SD kayaknya waktu SD kan gue SD gue di Al-Azhar kayak kalau mau sebelum pulang tuh kayak doa dan doanya tuh harus dibaca bareng-bareng gitu tapi gue lupa doanya apa. Iya, kayak semua SD deh. Semua SD? Oh enggak deh, SD gue doain dalam hati karena kan ada murid yang agama Hindu.
Oh enggak, gue dibaca bareng-bareng gitu gue, tapi gue gak inget berdoanya apa. Udah gak nyambung. Kita tutup dengan rekomendasi album. How You Like That. Kalau ngomongin itu ya, gue nonton dance covernya si Invasion. Iya, Blackpink. Yang Pink Panda itu keren banget loh mereka. Yang Invasion ya, kostumnya. Kan? Iya, yang Invasion iya. Kostumnya nyari lokasinya. Ini product placement ya, gara-gara kalian sering kerja sama Invasion. Enggak, tapi itu beneran. Lu lihat deh. Iya, emang bagus kok. Mereka emang udah seniat itu. Iya, niat bagus banget. Wah, jadi rekomendasi lagunya apa nih? Gue suka sama penyanyi Jepang yang debut di Korea, namanya Yukika. Yuki Kato. Yukika, lu gak akan tau Ron, karena lu SM Stan. Oke, kok gitu ngejudge banget. Ya udah kalau gitu, gue akan merekomendasikan. Gue belum selesai. Oh iya, Yukika, satu album gue merekomendasikan judulnya Soul Lady. Lo tau sendiri kan gue sangat suka dengan genre retro, dan dia ini mengusung tema city pop. Tau city pop kan? Kayak lagu Faris RM gitu, yang senada cinta. Dia apa? Sakura itu judulnya. Senada cinta. Orang-orang tahu nggak ya? Yang kayak lagu-lagunya ini ya? Kan, kayak lagu-lagunya Dian Sastro yang baru itu kan, yang sama band itu kan. Oh iya, kenapa gue referensinya Faris RM? Iya, Dian Sastro yang baru. Iya lagu Dian Sastro. Jadi yang satu album Soul Lady itu bagus semua dari awal hingga akhir. Coba dengarkan ya, Yukika Soul Lady. Oke. Lo apa? Nggak boleh wavy. Gue mau merekomendasikan lagu Christian Bautista. The Way You Look At Me. Itu satu album bagus banget. Nggak One Direction aja sekalian, kan 10 anniversary. Enggak kan nggak nyambung. Kita kan ke Koreaan. Ya udah apa ke Koreaan? Ya udah kemarin kan gue barang Meteon. Oh iya, ini tuh gara-gara gue tuh kan nontonin YouTuber yang kultur study kan. Terus dia pernah update. Oh iya, kultur study itu yang siapa sih namanya? Yang pokoknya mas-mas yang gondrong. PD itu ya? PD ya. Yang dia update di YouTube, dia bilang kalau ada nggak sih lagu dari grup yang sebenarnya sekarang nih ada nggak sih lagu yang dari grup yang lo dengerin sekarang wah bagus banget sampai lo lupa kalau mereka dulu pernah rilis juga dan perilisan sebelumnya tuh pun juga bagus banget gitu. Nah sekarang gue mau merekomendasikan lagunya EXO. Yang mana? Judulnya Thunder. Itu bagus banget album itu kayaknya ini album yang baru kan. Oh yang Overdose. Ini masih EXO-K. Tapi dengerin SM juga gak apa-apa sih. Kayak gue tau deh yang Thunder itu. Ya itu bagus banget guys. Jadi jangan cuma dengerin Don't Mess Up My Tempo yang emang udah bagus banget, tapi Thunder di album Overdose juga. Thunder itu yang season itu bukan sih? Bukan, itu judulnya What If. Gue suka tuh yang season itu. Ya itu enak banget sih. Season. Suara Canyol di situ enak banget. Ya, gue sama satu lagi kan yang merekomendasikan ini Zea. Gue pengen cerita. Gue kan udah soalnya ceritanya udah sejauh sih. Ya udahlah, kita tutup saja. Terima kasih.